Berarti pelongotnya selama ini salah atuh Kang. Iya, makanya sekarang dibenerin. Iya Kang. Buat ayah yang umur begini bang, susah ngapal ini bang. Apalagi kalau harus bener ucapannya kayak tadi. Iya Kang. Ada pepatah juga mengatakan, at-ta'allum fis shigar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar. Lu bagi dua. Tom, ini kan keuntungannya buat gua kasih ke anak jalanan. Karena ini mereka yang bikin. Lu tega makan rezeki anak jalanan? Astagfirullahaladzim. Nggak jadi Devi. Kali ini gue ikhlaskan semua keuntungan buat anak jalanan. Itu dong. Iya, begitu nih. Sip. Mama lihat susah sekali saya sambung ini huruf nah. Boski, kau diam sini nih. Kerjanya cuma mengeluh saja. Kau bikin buyar saya pun konsentrasi gara-gara dengar kau bicara-bicara dari tadi. Pelan-pelan Kang Boski, sabar. Iya abang, tapi kenapa saya harus tulis ini? Kan susah sekali ini pena di sapu tangan nah. Sudah lama saya tidak tulis abang Saya pingin kayak semua robek-robek saja di kertas. Jangan begitu tuh. Sabar Kang Boski. Pelan-pelan. Sambil nulis sambil dengerin saya ya. Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduha. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan dan tulisan adalah tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Maksudnya apa? Kita manusia punya keterbatasan. Yang kita hafalkan hari ini belum tentu besok masih bisa hafal. Yang kita ingat hari ini belum tentu besok kita ingat. Bisa jadi kita lupa. Makanya kata Imam Syafi'i, supaya kita nggak lupa, supaya kita diingatkan nanti, tulis ilmu itu di buku. Jadi ketika kita lupa, kita buka lagi tuh buku. Kita ingat lagi dengan apa yang kita pelajari. Gitu. Oh, begitu ya bang? Iya, Begitu. Dengar tuh Boski. Jangan marah-marah saja bisanya. Oh nah, maaf nah. Kenapa kau yang sewot nih? Punten Kang Pang. Iya. Sekarang giliran pelongo. Sok, mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebentar. Nah, saya koreksi sebentar ya Kang ya. Tadi kan penggalan surat Al-Fatihah tuh. Bacanya Kang Pelongo teh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teh salah Kang. Karena di tulisan iyyaka itu ada tasydid. Jadi harus dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya beda Kang. Astagfirullahaladzim. Bisa beda arti ya Kang? Iya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau yang tadi pelongo baca artinya apa Kang? Kalau yang tadi Kang Pelongo baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya kepada cahayalah kami menyembah dan kepada cahayalah kami meminta pertolongan. Fatal kan artinya? Innalillahi. Berarti fatal banget ya bang? Iya, fatal banget. Jangankan kita salah tasydid, salah harokat itu fatal artinya nanti. Ya, salah huruf, salah harokat bisa fatal. Makanya kita harus belajar. Harus belajar, jangan cuma belajar dari buku doang, tapi kita juga harus ada pembimbing, harus ada guru yang bisa ngajarin kita. Berarti pelongotnya selama ini salah atuh Kang. Iya, makanya sekarang dibenerin. Iya Kang. Buat ayah yang umur begini bang, susah ngapal ini bang. Apalagi kalau harus bener ucapannya kayak tadi. Iya Kang. Ada pepatah juga mengatakan, at-ta'allum fis shigar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi 'alal ma. Belajar di waktu kecil itu bagikan kita mengukir di atas batu.
Ngukirin sepatu kan bisa ya. Tapi kalau udah tua, kalau udah dewasa, belajar kalau udah dewasa, itu sama dengan mengukir di atas air. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, Kang. Semuanya itu mungkin dilakukan. Kalau kita bersabar, Allah pasti ngasih kemudahan. Insya Allah. Amin. Iya bang. Sok maka, teruskan deh atuh. Nah, saya pelan-pelan. Kita korek. Bu Ani, maaf ya Bu Ani. Ya, Bunga ini pesanannya Bule Wiwi. Udah Ismet masukin semuanya. Ismet minta tolong ya Bu Ani. Nanti tolong bawain bunga ini ke rumahnya Bule Wiwi. Maafin Ismet ya Bu Ani. Jadi ngerepotin Bu Ani lagi. gak apa-apa. Ya udah, Ismet balik ke kios lagi ya Bu Ani. Iya, Mari Bu Ani. iya sama-sama. Mak. Ngapain lo di situ? Ismet nggak ngapa-ngapain, Mak. Kembang yang di situ kemana? Udah laku? Lakunya kapan? Sore masih ada? Ismet juga nggak tahu, Mak. Jangan bohong lo. Wani, ngumpetin apaan itu? Apa sih, Mak? Kakak. Assalamualaikum, selamat datang di Lapak Sekirman. Boleh kakak lihat-lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gua mau wudhu, mau sholat zuhur. Gak apa, gue mau ngobrol sama Acil. Dan Cil. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bang Ustadz. Saya mau... Itu aja, Cil. Satu ini aja kok pertanyaan gue. Oke? Cil, tolong dijawab. Siapa yang lebih pintar ngajinya, Bang Apoy atau Bang Faang di Pasar Genjing? Waduh, saya nggak tahu, Bang Ustadz. Nah, udah suara azan tuh. Yaudah, saya siap-siap sholat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An, ayo sholat. Bang, knalpot ini berapa bang? Sio mama, tadi belum ajan tidak ada pembeli, sekarang ajan ada pembeli. Maksud abang? Maksud saya, sudah ajan. Kalau ajan biasa kita tutup. Emang kenapa kalau ajan? Kan sholat bisa nanti-nanti, waktunya panjang. Bapak pergi saya dulu. Nanti habis sholat, Bapak balik lagi ke sini. Atau Bapak tunggu saya di sini. Atau kalau Bapak mau, Bapak ikut sholat berjamaah bersama kami. Saya buru-buru bang. Itu lama. Nanti saja habis sholat, Bapak balik lagi. Ya udah kalau nggak mau nggak jadi aja. Yo mama, hilang sudah pembeli saya. Sini kembangnya. Mau udah lihat, nggak usah diumpetin. Cepetan! Iya. Sini. Ini kembang emak. Kenapa ada sama situ? Situ nyurinya. Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Mak, udah mak. Mat, yang begini lu mau nikahin? Belum jadi mantu aja udah berani nyuri. Gimana kalau jadi mantu emak? Pindah semua barang-barang emak ke kontrakannya. Maaf ya, Mak. Saya nggak mencuri, tapi ini bunga saya beli. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Ismet. Iya, Mak. Bu Ani yang beli.
Jadi berapa semuanya, Is? Ismet, Bu Ani. Tunggu sebentar ya, Bu Ani. Ismet ambilin notanya dulu.